Kenapa ada penyambutan Ramadan? Kenapa Ramadan itu harus disambut? Karena memang 12 bulan Allah kabarkan melalui lisan Nabi Muhammad yang disebutkan kedatangannya adalah bulan suci Ramadan. Tengok ayat hadis, adakah yang mengatakan datang kepada kalian bulan Muharram, telah datang kepada kalian bulan Safar, Rabiul Awal sampai ke bulan Zulqa'dah? Tak ada. Satu-satunya bulan yang Nabi katakan dalam hadis, qad atakum Ramadan, sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Maka umat itu harus menyambutnya, sebab Ramadan disebut bulan yang akan mendatangi kita umat Islam. Maka tidak ada salah kalau dibuat acara penyambutan bulan suci Ramadan. Ulama salafus saleh di dalam kitab Lataiful Ma'arif, ulama salafus saleh, orang yang alim, yang berilmu, yang wara, yang luar biasa kesolehannya, kanu yad'una Allah sittata ashhurin. Mereka berdoa kepada Allah 6 bulan sebelum Ramadan, ayyuballighahum. Mereka berdoa supaya disampaikan usia ke bulan Ramadan. Ulama salafus saleh sejak 6 bulan sebelum Ramadan dan memintanya kepada Allah supaya disampaikan usianya ke bulan Ramadan. Apa sebab? Sebab mereka tahu apa yang ada di bulan Ramadan. Awak tidak ulama, tidak soleh. Tapi untuk menyambut kedatangan Ramadan tak ada persiapan, tak ada harapan. Yang kita hormati segenap pengurus Masjid Al-Munawwarah, Kumantan Natih, beserta segenap penitia acara tabligh akbar menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Yang kita hormati aparatur pemerintahan desa Kumantan yang hadir bersama kita, Bapak Kepala Desa, Bapak RW, Bapak RT, Bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, cerdik pandai, tokoh-tokoh adat, orang-orang tua kami, seluruh kita yang hadir pada malam ini di Masjid Al-Munawwarah. Seluruh kita insya-Allah berharap dan berdoa semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang selalu dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Dari lubuk hati yang paling dalam Bapak dan Ibu, mari kita mulai pengajian kita ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ungkapan yang lebih bernilai keluar dari lidah seorang mukmin melainkan ungkapan membesarkan Allah. Sekiranya kita tak mampu melakukan amal sekecil apapun, namun dengan kita memuji Allah, kita tetap dinilai telah melakukan ibadah kepada Allah. Begitulah dahsyatnya Bapak dan Ibu, kalau hati orang beriman selalu dia merasakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memang besar dalam kehidupan kita. Itu yang sulit mendudukkan Bapak dan Ibu. Setiap hari kita mengatakan Allahu Akbar, tapi kadang-kadang Allahu Akbar itu cuma hanya sampai di bibir. Hati tak begitu merasakan bahwa hidup kita ini betul-betul berada dalam genggaman Allah. Oleh karena itu, bangun pagi kita puji Allah. Dalam keseharian kita banyak memuji Allah. Malam ini pun
InsyaAllah kita tetap banyak-banyak mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu Jemaah Masjid Al-Munawwarah yang dimuliakan Allah, malam ini dengan izin Allah kita berjumpa. Kami biasa dipanggil dengan Ustaz Bombom. Alhamdulillah berjumpa dengan jemaah Masjid Al-Munawwarah. Nama asli kami memang Bombom. Nama kecil kami memang Bombom. Nama Samsuwardi itu dibuat ketika nak masuk sekolah. Jadi Bombom itu panggilan kecil sampai malam itu. Tadi sebelum Pak Komai menelpon dengan nama di mana Ambon. Ama Ambo tak tentu nama Ambo asli Samsuwardi. Sebab sampai kini beliau tak pernah memanggil kami Samsuwardi. Oleh karena itu, mudah-mudahan silaturahmi kita mendatangkan kebaikan insyaAllah. Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kenapa ada penyambutan Ramadan? Kenapa Ramadan itu harus disambut? Karena memang 12 bulan Allah kabarkan melalui lisan Nabi Muhammad yang disebutkan kedatangannya adalah bulan suci Ramadan. Tengok ayat hadis, adakah yang mengatakan datang kepada kalian bulan Muharram, telah datang kepada kalian bulan Safar, Rabiul Awal sampai ke bulan Zulqa'dah? Tak ada. Satu-satunya bulan yang Nabi katakan dalam hadis, qad atakum Ramadan, sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Maka umat itu harus menyambutnya, sebab Ramadan disebut bulan yang akan mendatangi kita umat Islam. Maka tidak ada salah kalau dibuat acara penyambutan bulan suci Ramadan. Ulama salafus saleh di dalam kitab Lataiful Ma'arif, ulama salafus saleh, orang yang alim, yang berilmu, yang wara, yang luar biasa kesolehannya, kanu yad'una Allah sittata ashhurin. Mereka berdoa kepada Allah 6 bulan sebelum Ramadan, ayyuballighahum. Mereka berdoa supaya disampaikan usia ke bulan Ramadan. Ulama salafus saleh sejak 6 bulan sebelum Ramadan dan memintanya kepada Allah supaya disampaikan usianya ke bulan Ramadan. Apa sebab? Sebab mereka tahu apa yang ada di bulan Ramadan. Awak tidak ulama, tidak saleh lah. Tapi untuk menyambut kedatangan Ramadan tak ada persiapan, tak ada harapan. Apa doanya? Ulama mengajarkan, dan doa itu dibaca di sebagian ulama. Allahumma sallim li Ramadan, sallimni ila Ramadan. Ya Allah, sampaikan aku ke bulan Ramadan. Wa sallim li Ramadan, sampaikan Ramadan kepadaku. Wa tasallamhu minni mutaqabbala, terimalah amalan yang ku perbuat di bulan Ramadan. Ini doa yang dibaca oleh ulama salafus saleh 6 bulan sebelum bulan suci Ramadan. Mereka sudah berdoa kepada Allah. Wa kanu yad'una Allah sittata ashhurin. Kata Imam Ibn Rajab disambung di dalam kitab Lataiful Ma'arifnya, dan 6 bulan setelah Ramadan mereka berdoa kepada Allah supaya amal ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 6 bulan sebelum Ramadan berdoa minta disampaikan ke bulan Ramadan. 6 bulan setelah Ramadan memohon agar amal ibadah diterima di bulan suci Ramadan. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah, maka rugi
kalau kita tidak menyikapi bagaimana kedatangan Ramadan itu mesti disambut oleh umat Islam. Apa sebab Ustaz? Sebab Bapak dan Ibu, yang akan datang ini adalah bulan berkah. Ramadan itu dalam hadis disebut oleh Rasulullah Syahrul Mubarak. Ramadan itu bulan berkah. Apa makna berkah itu Pak Ustaz? Nama wa ziyadah. Kata Imam Ghazali, berkah itu maknanya nama, ziyadah, bertumbuh, berkembang. Paham tak umat itu Bapak dan Ibu? Cerdas tak umat berfikir? Keberkahan yang kita nikmati 11 bulan di bulan Ramadan, ternyata keberkahan itu di bulan Ramadan. Jadi hidup berkah di bulan Syawal, di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, itu keberkahan yang dibawa oleh Ramadan. Semenjak berkah itu di bulan Ramadan, modal berkah itu di bulan Ramadan. Maka sia-sia umatku kalau tidak menyambut Ramadan, tidak mempersiapkan diri di bulan Ramadan. Sebab orang yang akan sukses setelah Ramadan, hidupnya berkah, hidupnya berkembang, hidupnya naik, hidupnya bertambah, orang yang mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan. Berkah di bulan Ramadan Bapak Ibu. Kamu pakai sampai itu masih berkah di bulan Ramadan dulu. Allah bagi kepada Bapak. Kok mikir kadang ini? Keberkahan itu Bapak dan Ibu, kalau turunnya detik dan seketik, maka ini akan bermanfaat. Kalau turun berkah detik yang banyak, ini akan bertambah. Berkah bukan hanya kepada yang banyak, dan bukan hanya kepada sedikit. Keberkahan bukan hanya detik yang sehat, keberkahan bukan hanya kepada yang sakit. Yang sakit bisa berkah, yang sehat bisa berkah. Jadi keberkahan itu tidak harus turunnya detik dan elok dan banyak dan sehat. Orang sakit kalau dia mendapatkan keberkahan, dengan sakit inyo beramal soleh, berarti sakit mendatangkan keberkahan. Jadi berkah itu tidak harus banyak. Umur panjang belum tentu berkah Bapak ini. Kadang umur yang sedikit itu berkah daripada umur yang panjang. Kenapa? Umur sedikit yang diisi dengan ketaatan, umur itu berkah ketimbang umur yang panjang tapi tidak diisi dengan ketaatan. Jadi memang kunci kehidupanku berkah. Mencari berkah dalam hidup, ternyata berkah itu Allah turunkan di bulan suci Ramadan. Pertanyaan, berkah itu apa Pak Ustaz? Bila turun berkah di bulan Ramadan? Dalilnya Bapak dan Ibu, inna anzalnaka fi lailatin mubarak. Al-Quran turun di malam keberkahan. Rupanya yang berkah di bulan Ramadan itu Lailatul Qadar Bapak dan Ibu. Jadi ketika Ramadan nama yang berkah Lailatul Qadar. Umat itu kalau cerita Ramadan, bayangannya puasa, bayangannya tarawih, bayangannya Quran, bayangannya sedekah, bayangannya beriktikaf. Tak salah, tapi umat harus tahu nanti mulai Ramadan itu apa berkah. Berkah itu apa? Lailatul Qadar. Jadi kita menyambut kedatangan Lailatul Qadar. Itu yang ditunggu tuh. Kalau puasa udah ditunggu puasa, orang tahu ini tadi puasa dia. Iya tak? Puasa tiap hari Bapak Ibu kalau sahabat nak nunggu Ramadan mau puasa. Baca Quran, ente jual pertama. Tidak baca Quran kan ditunggu bulan Ramadan kan? Salat sunat tarawih tiap malam buat salat sunat. Namanya lain di bulan Ramadan tarawih. Kalau di Ramadan qiyamul lail itu jual. Witir di Ramadan, witir itu jadi Ramadannya. Jadi apa inti
intisari yang harus dibayangkan, yang harus ditargetkan, Lailatul Qadar. Monceng Lailatul Qadar itu semua Allah Ta'ala sekali-sekali. Nah, bisa santai-santai tadi. Tolong kayu wah ini Lailatul Qadar kan dijahil. So kalau pada puasa nang komo-komo kan saja. Nah, malam pagkagang kopi kan. Lailatul Qadar malam no di lain. Nah, jadi ambo di awal-awal membuka sebab itu harus itu sampaikan. Umat Islam ko harus cerdas menunggu kedatangan Ramadan. Persiapan awak harus mantap. Apa sebab Pak Ustaz? Kalau tidak ada Ramadan kau bapak dan ibu, sampaikan pendapat argumen. Ada tidak alasan kita akan dimuliakan oleh Allah pada hari kiamat? Ketika umat Nabi Muhammad ini berbaris menuju surga, ada tidak alasan kita masuk surga dari awal, lebih awal daripada umat dulu itu? Ada tidak yang rasional alasannya dari segi umur? Awak ketik umum, uang dulu, umat dulu lama, otomatis mereka amalnya banyak diperawat. Dari segi hidup, mereka lebih dulu hidup, itu umat terakhir. Dari segi amal, itu sedikit amalan awaknya. Baca kisah Israiliyat, contoh apa amalan Bani Israel? Puasa Nabi Daud 6 bulan dan setahun. Sehari puasa, sehari tak. Sehari puasa, sehari tak. Awak setahun, sebulan. Tak setimpat amal ibadah. Zikir awak 10 minit sudah salat di Bapak Ibu. Mereka Bani Israel mampu berzikir berhari-hari tanpa bergeser tempat duduk sedikit pun. Salat awak apa lahnya? Paling-paling salat 5 waktu, salat duha, salat tahajud, salat sunat. Tinggue tapak sigo, tinggue bekas birahi. Coba baca kisah Israiliyat. Bani Israel saking luar biasa salat sujudnya, sampai-sampai sampai sujudnya lokuk. Awak lekon yang kena membatas mau ambil lokuk sampai sujudnya. Itu boleh kan dilawan. Kan dulu masuk surga pada na'amna. Tak ada jalan apa. Tak ada jalannya. Namun Allah berjanji, Allah telah memuliakan umat Nabi Muhammad. Surga tidak akan dimasuki oleh seluruh para nabi dan rasul kecuali dimasuki oleh Nabi Muhammad. Surga tak akan dimasuki oleh seluruh umat Nabi dan Rasul kecuali dimasuki dulu oleh umat Nabi Muhammad. Apa yang membuat itu? Keberkahan yang ada di bulan Ramadan. Lailatul Qadar itu penyebabnya. Mana dalilnya Ustaz? Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Kalau Lailatul Qadar itu digapai oleh umat Nabi Muhammad, maka bobot amalannya Allah langsung menjelaskan dalam Quran. Khairum min alfi syahrin, 1000 bulan. Beramal malam itu ndak umawak lawan ndak seboleh bulan Ramadan di luar Ramadan lawan apa? Di luar Ramadan seboleh bulan, tapi tandingan Lailatul Qadar melebihi umur kita. Awak paling-paling 60-70, tapi bobot Lailatul Qadar 83 tahun. Dapat 10 kali semua hidup Lailatul Qadar kali 83, 8 hati 30 tahun. Itulah dokek-dokek dengan umat Nabi Nuh. Awak meninggal 60 tapi bobot amal 8 hati 30 tahun. Apa yang membuat teruk? Berkah Lailatul Qadar. Itu dengan poti santan raya Ramadan. Santai-santai dia dalam Ramadan. Itu ceramah aku nak ada orang sampai lain di situ yang betul betul. Yang orang situ nampak memang awinya kayak Lailatul Qadar. Itulah Bapak Ibu, makanya persiapan menyambut Ramadan itu mesti kita
kita siapkan betul-betul segala ini, segala sisi supaya kita jangan kecolongan dengan kedatangan Lailatul Qadar bulan suci Ramadan. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Anu kiat anu. Makanya kita bahas apa yang akan kita jaga di bulan Ramadan supaya Lailatul Qadar itu nanti insyaallah dapat di awal, insyaallah akan kita gapai. Makanya apa-apa saja yang mesti kita tingkatkan di bulan suci Ramadan, tentu yang pertama Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, berpuasa di siang hari. Man shama Ramadana imanan wa ihtisaban. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan penuh dengan keimanan dan keikhlasan, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Allah ampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Ibadah puasa ibadah pokok di bulan suci Ramadan. Puasa dijaga sebaik mungkin Bapak dan Ibu. Puasa itu bukan hanya ibadah kalau tidak makan dan tidak minum. Ibadah puasa itu ibadah hati, ibadah batin, ibadah merasakan perasaan orang lain. Tolak ukur puasa itu terasa di awak berbekas. Orang yang berpuasa akan mudah merasakan perasaan orang lain. Aku telah ukur puasa kata ulama, kalau ada perasaan halus muncul ketika melihat orang susah, ketika melihat orang sakit, mudah hati itu tersentuh. Itu nilai yang paling rendah bahwa puasa kita betul-betul sudah sampai kepada tahap yang diinginkan Allah. Jadi kalau nak tahu puasa berisi boleh tak boleh, tak masalah awak mencipta luang, tak mencipta luang, lolok sebenarnya dah. Kalau dalam berpuasa, ada perasaan, merasakan perasaan orang lain. Hati awak, ibu menengok orang susah, kemudian awak ingin menolong orang yang susah. Itulah sebuah intisari dari puasa Bapak dan Ibu. Puasa itu sebuah Allah ingin kita merasakan bagaimana orang-orang yang tak makan itu rasakan bunuh 1 bulan. Maka setelah puasa tak boleh gigi awak Bapak. Orang yang gigi-gigi itu berarti puasa yang dibuat di nyoru merah ni lah ibu rapor. Ini tak kalau nak boleh gigi, kalau sudah puasa tak supaya awak lewat. Aku kalau di puasa sok mana yang gigi-gigi itu tak boleh giginya merah lah orang betul. Kalau sudah puasa, barbecue jawab adalah untuk berbagi. Penyakit yang ditakutkan oleh Rasulullah itu termasuk kikir, kedekul, bilik. Makanya bulan puasa kau mampu umat pun tak boleh kikir. Bulan puasa kau bulan piti Bapak dan Ibu, tak bulan kikir ke lah. Kalau masuk puasa lagi puyas aku awak. Iya tak? Uang acara-acara bulan puasa piti sodok. Alun sentuhan le, alun perayaan iko le, alun beli daging besok le, alun tengok le kumpul keluarga makan bersama. Bulan piti, bulan puasa dia tidak makan no, tapi untuk beli pembukaan, untuk sahur, untuk masak minggu pasau tidak hilang. Bulan piti Bapak Ibu, kue le kan disodion, baju ayu kan diwali. Alun sangat fitrah, alun sangat mangpiti. Umat Islam bulan puasa pun menghilangkan sifat kikir. Itulah yang bisa dipuasa. Makanya dijaga puasa, mudah-mudahan keluar sifat bakhil, kikir yang ada pada diri awak. Apa nak dikikirkan hidup di dunia? Piti demi Allah tak bisa menolong kita di dunia. Kalau nak cahaya dong, bosok gigi tak bisa menolong, tengoklah dan masuk masyarakat. Boleh masuk waktu lah, tak semua orang gigi nak berbunuh. Kalau lah sakit awak nak dapat nopol, tak bisa gigi menolong awak. Makan ni pun tak bisa.
Boleh kau tak bisa. Baik masakit alun tentu sehat. Tapi awak tak bisa sadar. Kalau supiti tak akan bisa menolong awak. Tak bisa dah harus tu menolong no. Akhirnya memang ancaman orang-orang yang takut berbagi. Langsung Allah katakan wailun, masuk neraka wail, celakalah orang yang hidupnya hanya menghitung-hitung harta, menghitung menyimpan, hitung simpan, tak dibaginya. Disangkunya harta bisa dibawa mati, disangkunya harta bisa menolongnya sakit, meninggal. Demi Allah, harta tak ada gunanya kalau badan tak sehat. Itu banyak awak tak kepatang. Aduh pun begitu. Iya tak? Makanya puasa dia boleh. Yang sepaket dengan puasa Pak Ustaz, target Lailatul Qadar. Wa man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban. Ingat, puasa sepaket dengan salat tarawih. Sebab hadisnya digandeng. Hadisnya bahwa bunyinya sama. Makanya nan puasa sebisa mungkin jangan tinggalkan salat tarawih. Sebab itu sepaket Bapak Ibu. Umat Islam itu agak-agak kaliu, agak-agak cino. Apa? Asal puasa tarawih nak perlu bono, itu tak ngerti ke? Lagi puasa sengai rugi lainnya tidak tarawih. Sebab ibaratnya paketnya malam penutupnya. Kalau kata-kata makan pelabungnya telah tarawih Bapak Ibu. Panen talam bawa roon dan hitam dan bungo. Oh beda banyak. Panen talam oh beda banyak. Lagi bobo malam punya. Nah, nan hitam lupa soy baran nan malam itu tarawih. Tak tahu mak kalau nak ada nombor kecil dia dah. Makanya solat tarawih itu mesti sepaket dengan Ramadan. Sebab baru Nabi katakan, "Ghufira lahu taqaddama min dhanbi." Siang dia berpuasa, malamnya solat tarawih. Malam dia mendirikan Ramadan. Itu tidak solat tarawih itu 5 malam, dia bayinya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, bagaimana kita mencari celah agar keluarga awak mencintai salat tarawih? Bagaimana dia awak caranya Bapak dan Ibu? Aku pun perlu sampaikan kepada mereka, kalau dah puasa siang hari, jangan sampai nak salat tarawih malam. Anak-anak awak mesti kita sadarkan, kita cerdaskan Bapak Ibu. Sebab anak-anak awak kok, kalau memang mereka awak didik, awak bayi hadiah yang puasa, kalau puasa anak bayi tidur 20,000, ayah-ayah rolin, ayah kaki. Sampaikan itu untuk salat tarawih. Supaya mereka kenal tertanam bahwa puasa itu sepaket dengan salat tarawih. Kadang awak cek puasa, dia mau bayi hadiahnya. Sampai punya salat tarawih kan itu aja. Yang pakai ayam kaki, boleh minyak, apa nak 7 rinya, pokok salat tarawih kan. Pohon tak mama menggosok bolu. Awak kan membayar apa ke anak, membayar refresh, membayar penyemangat. Anak-anak yang sedang girohnya ingin beribadah, sedang tumbuh pengetahuannya, maka jangan tanggung-tanggung awak menyampaikan maklumat, menyampaikan pelajaran. Sampaikan kepada mereka bahwa salat tarawih itu sepaket dengan puasa syar'i. Jangan sampai dah salat tarawih wong ya, tak boleh puasa tadi yo. Itu Bapak dan Ibu. Kalau masalah salat tarawih, insyaallah yakin dan percaya bahwa jangan kita tinggalkan. Jangan pilih-pilih imam, jangan pilih-pilih soji. Salat tarawih itu Bapak dan Ibu salat santai. Salat tarawih itu salat merefresh badan. Babuku tadi itu direfresh dengan salat tarawih. Buat planning program bagaimana salat tarawih itu akan menjadi nikmat. Perlu diatur, imamnya perlu, kalau memang ada biaya kita sediakan. Yang memang dunia berkembang, perlu kita buat sebaik mungkin.
Kenapa di kampung-kampung kalau solat tarawih ke malam kelima ke enam nak orang-orang? Memang salah satu penyebabnya settingan-settingan bagaimana untuk membuat masyarakat itu semangat kurang dipikirkan oleh pengurus. Pengurus masjid harus cerdas. Pokoknya menagih orang kami solat tarawih. Ditunggu di orang siapa imamnya besok leh. Bagaimana nanti setelah tarawih ada nak rangkaian acara? Perlu dipikirkan Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Kadang-kadang di kampung imam ke tarawih itu dapat kopi tuyi. Tengok berholo saudara. Akhirnya kan masyarakat itu kan bayar. Si anu imamnya tak bayar lah. Itu terjadi di kampung-kampung. Maka di kampung inilah redup. Semani kong salat tarawih di pokan leh. Menompal sampai ke masa di paripurna. Yang masuk sekali dulu tak tentu sudah ada. Begitulah perlu kita berjemaah pun merasa nikmat menikmati salat tarawih itu Bapak. Sampaikan ke masyarakat yang ada di kampung-kampung. Imamnya dijai dia yang imam tarawih itu. Oh imam kadang imam kampung itu pakai hijau. Sudah pun anak-anak ini banyak tahfiz, banyak yang luar biasa bacaannya. Itu pakai, itu kontra, itu perlu Bapak dan Ibu. Biar gairah masyarakat untuk salat tarawih selalu semangat. Kadang imamnya amat dari 70 tahun umurnya, semua imam tarawih. Tak salah Ustaz, boleh. Cuman kan risau jemaah di belakang ni kan. Ya, jemaah husuk jadi risau jadi apa lain yang salat tu pun. Makanya perlu kita bagaimana nikmatnya salat tarawih itu pikirkan. Kau perlu saja nayu depan tu. Betul lopan, dibayar selopan gimana? Perlu sediakan. Kadang nak minum orang salat sudah sholat perlu. Kok makanan bisa diambil sedoka. Ama-ama ada sedoka, kok sedoka. InsyaAllah. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Lalu apa rangkaian yang dicontohkan oleh Rasulullah untuk menjemput Lailatul Qadar? Bagaimana Lailatul Qadar itu bisa digapai? Termasuk membaca Al-Quran. Tapi sebelum baca Quran, dalam hadis disampaikan oleh Rasulullah Sayyidatuna Aisyah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Nabi Muhammad adalah beliau orang yang sangat dermawan. Ketika beliau di bulan Ramadan, beliau tambah dermawan. Jadi salah satu program yang harus kita unggulkan, yang harus kita targetkan, perbanyak infak sedekah berbagi di bulan Ramadan. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan beliau tambah dermawan, tambah pelagia, tambah bersilokah dengan Bapak dan Ibu. Itulah dalil infak sedekah itu mesti kita tingkatkan di bulan Ramadan. Tak bisa nak berinfak awak, mesti kita berinfak, rugi kita. Afdalus sedekah, sedekah di Ramadan. Sedekah terbaik itu di bulan Ramadan Bapak dan Ibu. Persiapkan sedekah terbaik awak. Jangan kita sampai alpa sedekah subuh di bulan Ramadan, jangan sampai ketinggalan. Ingat Bapak Ibu, sedekah subuh jangan tinggalkan di bulan suci Ramadan. Sedekah terbaik ini sedekah subuh. Itu sedekah terbaik Bapak dan Ibu. Mengawali hidup dengan sedekah dan malaikat mendoakan kita ketika bangun, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Gantilah ya Allah yang diinfak sedekahkan oleh si bulan ini. Allahumma a'ti mumsikan talafa. Binasakan hartanya ya Allah yang si bulan ini tidak infak sedekahkan. Makanya ulama mengatakan sedekah terbaik mengawali kehidupan adalah sedekah subuh Bapak dan Ibu.
Aku subuh dan beres tak. Malam tarawih, subuh je. Itu yang paling penting orang. Selama kau serokat kilo terokatnya, tak salah. Tapi sedekah yang luar biasa itu sedekah subuh. Bulan puasa dia tinggalkan itu. Apa ni Ustaz? Yang ada istimewa bulan puasa. Bayangkan, amalan ini Allah sediakan di bulan puasa. Ada tak di bulan puasa pada amalan lain? Dengarkan Bapak dan Ibu. Man fattara sha'imah. Siapa yang menyediakan berbuka untuk puasa, orang berpuasa, disadarinya pemukan, diberinya pemukan untuk orang berpuasa, menyediakan pemukan untuk orang berpuasa. Ini amalan istimewa di bulan Ramadan, Bapak Ibu. Jangan kita tinggalkan. Kana lahu mislu ajri sha'im. Allah berikan pahala orang berpuasa. Jadi semisal orang berpuasa pahala dapat awak dan memberi pemukan. Ghayra annahu la yanqusu min ajri sha'im syai'a. Pahala orang berpuasa tak berkurang, Allah tambah pahala yang memberi pemukan sebanyak pahala orang yang berpuasa. Ada tak amalan dan maisok pahala lain memberi pemukan betul Bapak dan Ibu? Bisa maisok pahala uang, bisa mengambil pahala uang tanpa mengurangi pahalanya. Amalan itu adalah berbagi pemukan. Pemukan puasa itu tujuh nanti di bawahnya. Aku ada soki untuk dari aku akan masih pergi jalan. Iko luar biasa Bapak Ibu. Kalau dia ada soki masih pergi jalan yang dijadikan target dompet singgah, usahakan datang, antarkan sedekah untuk orang musafir. Orang singgah, diminum ayunan wali tip apa iwat kuawa, sate nanawa sordion, sumangko nanawa onton sa bola, babuko ang bajibon di situ. Kalau saya mau salat itu si gawang tawin, banyak babuko. Kalau saya mau sakit itu si gawang tawin, babuko situ. Wah, antarkan di situ pabukan. Masya Allah, itulah amalan-amalan istimewa di bulan puasa. Kalau mau sakit itu ada dua berarti ada. Kalau lain sordion, jadi putih yang iwakwa. Kalau tak pet dan ada di kelas masa di kamu dari iwakwa kan? Awak menambion. Semangko, boli, cik, bola, dan sekolah ke masjid yang lain singgawa. Itu kan dibuat Bapak Ibu. Bapak dapatlah sore, biarlah cik masjid, biarlah go 3 bungkus sate, biarlah go osa, kowe, semangko. Tapi ingat, amalan ini istimewa karena memang Nabi Muhammad orangnya tambah dermawan. Berbagilah. Itu yang diinginkan oleh Allah di bulan puasa. Ustaz, kalau kasih rumah kau bagi, itu namanya dua. Uang dulu itu tidak tinggal edo. Uang dulu mantan pabukan, itu mantap. Batu kau tubuh pabukan, uang dulu mak, uang tua dulu. Awak ini nanda omonyo, nyoba pagang rumah ada setinggi langit lah. Gue rumah gue ajak pagau, tak nampak orang sekolah dia. Walaupun nak nonton pabukan, hari ini siapa? Nyolai jual elok lebih tetangga. Apa yang buat gue tompien, sapokan nonton dia dah, takkan menolak dah. Kalau menolaknya diragukan akan nonyo, tak wirid dulu. Tak cepat pengajian dulu. Wong kayunya bisa diserokan. Sedekah ni kau mana zakat dong? Aku kalau ditulai nak zakat kalau pak sedekah. Antarkan. Makanya ini pun di Baitullah begitulah kisah luar biasa seorang ulama Bapak dan Ibu sakingnya memahami berbagi pemukan kau. Baiklah bertamu kau kawannya seorang ulama. Kemudian pasalnya pasalnya sedang puasa sunat, ditawarkan minum dek ulama yang satu lain, minum lagu ya, tak minum itu, ya lah kau. Nyo nakkan pulang, disabui nyo, dia sedang puasa dan puyah.
Jadi den baik palu paso den kuya, den baik den bo ayu nan kuya baik ko pulang babuko dan beko dengan ayu ko. Contoh tu kosan inyo nak berbagi pahala bapak tadi. Tu kalau merati pak. Bapak, dari yang di ruang buko, pasal tetangga ada, kan tadi dimakan. Itulah yang harus kita lakukan. Wah, baik bukan awak inyo, ini nih baik pula awak itu tukau sama-sama bantu ustaz. Kalau pun gue ni kami kalau pun ni kami gue, tak sama loh bapak. Kadang nantinya tak berbulu kayak gitu. Ini tak tahu kalau isi dia dia. Atau nanti awak kalau pengango kayak nantinya tak kalau pengango pokok tak sama. PC tak bukan sama. Do. Kadang nantinya loh bakso do kayak. Nanti awak pun tak apa ubi dong. Nantinya tak apa kacang dong. Pokoknya tetap itu dianjurkan berbagi bukan. Dan dia lawan ibu-ibu di kota, kalau mulai dalam tradisi itu di awal dulu itu jangan dijago, itu dia kotuan naga ingo, subur naga ingo, tonang naga ingo, nyo amalan dan curi itu jangan ditinggal di wong kini bapak dan ibu berbagi itu jangan hilang kini. Apa awak nanti tinggal di kota lo di wong kini jangan hilangkan. Boleh pindah tempat tinggal dari desa ke kota, tapi ingat amalan tak bisa berubah dimanapun kita hidup. Yang namanya amalan dia akan menyesuaikan dengan kehidupan kita. Oh enggak ada tetangga dengan orang Nasrani, tetap dianjurkan kita berbagi bapak dan ibu. Setelah itu dilanjutkan hadisnya. Ternyata malaikat Jibril setiap malam datang mendatangi Rasulullah mendengarkan bacaan Al-Quran. Baca Quran termasuk amalan planning menggapai malam keberkahan Lailatul Qadar. Tak bisa mengaji kalau Bapak Ibu. Jangan banyak juga nengok HP, boleh nengok Quran dan puasa boleh. Kecuali nengok Quran di HP, anjak dia nengok Quran asli, boleh nengok Quran HP. Nengok Quran di HP, apa ya menonton dan nengok Quran dan nengok video uang. Jadi di HP itu kan, tidak jadi dia oke nengok Quran. Tapi kalau menintang, lah pasti tak nengok Quran. Itu main superwin. Yang melintang kosa 99% main jeep itu. Tak ada. Aku sama amak kalau nak tengok lagi sama main jeep itu melintang HP, tengok kalau tak ada. Tapi kalau lu lihat HP bisa jadi ngaji, bisa jadi main Facebook tengok video. Tengoklah kalau tak cari. Kalau ngaji ni naik ujung. Tapi kalau sengingi pasti nengok video. Mandang di kanan itu itu pasti nengok video. Dan beda dapat makin canggih dunia semakin banyak terus. Buka Facebook tengok video. Jadi video ini mampu di Facebook. Penggaya di Facebook. Aku sama aku mantan online di Facebook. Jadi foto-foto masuk ceramah jelas. Kok dalam jilbab mengaji diomong, berzikir tiap saat, semayang. Tapi awak suka je nak membuat nan tabarrus dia. Nan bersolek-solek, awak jawab disami ancak. Awak tak berarti. Apa je nak diharapkan dari penilaian uang dia? Dosa nak dipanen. Dan banyak orang menengok banyak dosa di kolam malawai. Seorang masuk merokok gara-gara itu Bapak Ibu. Makanya dosa posting. Awak kalau lapor bangga. Lepohannya. Kalau ini yang boleh tambah dia contoh.
Lah, apa yang harus kita garai? Berbanyak itu berinteraksi dengan Al-Quran, Bapak Ibu. Al-Quran, usahakan kita khatam. Usahakan khatam Quran. Kurangilah kok main-main HP, menonton. Mesti kita banyak mengaji lolo. So, bulan puasa pakai kalau takkan mengaji lolok dua tu ni. Bulan puasa pun nak kena berkojo. Ambo pribadi kami menyambut dia ikut cerita bulan akan datang. Umat tu harus cerdas. Biarlah banyak awak ibadah di berkojo. Sebulan bulan lagi di berkojo. Masa sebulan berkojo tu kena biasa. Tu dari mana nak ibu mengaji? Dari mana nak ibu tarawih? Dari mana nak ibu iktikaf? Maka umat tu kalah. Kita ketinggalan oleh umat lain. Umat lain kalau tiba di hari raya, hari Nebi, mereka berbondong jodoh election di rumah berbulan, berminggu, dan persiapan makanannya sudah mereka sediakan. Siapa mereka? Kalau awak umat Islam cepiti sebulan bulan, menjadi sebulan ini. Iya tak? Mestinya sebulan bulan itu dihabiskan di bulan Ramadan. Ikut umat tu pak, kabayang tahu yang berterawih malam kompet apa yang dimana. Kabayang ini piti-piti. Cubalah persiapan dah 5-6 juta. Aman awak ke masjid kau malolo, masjid balik lolo. Dah ada video deh. Nyaki simpanan ada untuk beli pabukan 1,000 sesore. Untuk belanja sebulan seminggu sebulan untuk membuat kue untuk ayo kain ke lagi sodion, untuk zakat, untuk bawa bagi sana. 7 juta tak kemono bapak dan ibu. Ada pikir di tangan 7 juta, jangan pikir dia. Baca Quran, baik orang saja, lolo itu dari duit umat ini. Sebab lolo kebahalo. Lolo pembapaso ibadah. Teman. Manonya Pak nananjak merontak bulan puasa pun lolok jauh dah Pak. Apa merontak keliling rumah. Sobin jago mano nananjak kau dapat lolok dah. Onjak Pak istirahat merontak dulu. Kalau sempat apa merontak, nak ada lagi apa peko mengaji lo, memang masjid tinggal, solat sunat tinggal, tahiyat tinggal. Kadang tak memang masjid, apa dia Pak? Padahal merontak kau, palu juga palu basuh dulu. Minum tek-teknya. Mana dapat kaji gitu? Ojo-ojo biasa di bulan puasa dipengaruhi oleh pemikiran Pak kapitalis. Aku dunia lama dulu begini deh, zaman zaman awak dulu deh, libur sekolah bulan puasa. Iya tak? Banyak sekolah. Ano lama dulu deh. Ambo 7 tahun pondok tak pernah sekolah dah. 6 tahun SD tak pernah sekolah dah. Tak baru liburnya 1 bulan deh. Tak baru libur bulan puasa deh. Cuba nak bongak dia zaman dulu codit. Jadi dulu bulan gini deh. Ini sekolah bulan puasa. Anak-anak dari puasa ketika masa kita tidak malam. Dia dapat tanggung sekolah. Di akhirat. Iyalah. Itu alasannya. Dan sampai terpengaruh ikut momen ibadah. Makanya yang merepot-repotkan Allah selesai sebelum puasa. Umar umpi rondak copet. Jangan nak rondak dia belum puasa ni. Apa orang nak rondak belum puasa? Sebelum puasa rondak. Kau serius ni kau? Tak cari orang. Tupperware kalau nak diberosir sebelum puasa. Nyo setan tu datang je nak punya mak bulan puasa. Kena sobik dah. Kau dah ilham nak datang dulu. Amak kau pagi dah sudah jago.
berbelok-belok amat kelemari. Nampak dah mata perut bakagui. Apa tu setan? Berasion dia, berasion. Koneng amat itu. Kasih tahu waktu saya harus mengaji, dibilang. Saya harusnya salat duha, lewat. Alun suhur ekoler, itu lu tidak mau elok dulu, merugikan. Was-was setan berpengaruh, sebab mengkalai dakwah Rasul sebelum Ramadan. Rasul piong-piong anak kebakai itu, kain-kain jadi cuci-cuci, gorden-gorden cuci. Yang boleh puasa lu cuci-cuci gorden itu deh. Laundry je be. Nah, pokoknya kasut. Aku tak kerayak ni. Kobul, rondak kali. Boleh. Suai. Berlalu masa jika jangan ada tujuh bulan puasa dah. Bulan badak bulan puasa berapa? Hanya orang puasa tukang malam dah. Pagi subuh sudah turun. Aduh, pokoknya ibadah. Bulan puasa mutlak berbanyak ibadah. Banyak rugi apa-apa itu. Memang untuk ibadah bulan puasa. Cuma awak dari pengaruhi oleh pemikiran kapitalis. Lanjut. Baca Al-Qur'an. Bapak Ibu, kamu sampaikan dengan Al-Quran supaya menarik. Apa amalan yang berpengaruh sampai puasa? Kemana cinta dengan baca Quran, kamu sampaikan vitaminnya. Amalan yang berpengaruh sampai ke dalam surga apa? Bukan sholat, bukan puasa, bukan sedekah, bukan haji, zakat, umrah, bukan zikir, tapi baca Quran. Baca Quran bisa membuat kedudukan kita naik di dalam surga. Kalau amal yang lain cek masuk ke surga, tapi mengaji sampai pengaruh dalam surga dan kedudukan dalam surga bisa naik dek mengaji. Mampu mengaji jangan sepelekan, baca Quran jangan sepelekan Bapak dan Ibu. Amalan potensialnya sampai ke dalam surga. Padahal amal yang lain menjalani pertanggungjawabkan selesai. Baca Quran, Allah tambah kemuliaan sampai ke dalam surga. Nanyuk tepelko, nanyuk tepelwaan, nanyuk tepelwaan. Jangankan bacaan Quran awak, hafalan Quran anak awak menaikkan derajat kita dalam surga Bapak. Aku jangan kita tinggalkan baca Quran. Sempat-sempatkan mengaji. Sempat-sempatkan. Sedikit bayar. Kan lolo lah baca tabarokah. Sebelum lolo itu sempatkan mengaji baca tabarokah. 30 ayat ni Bapak. Pagi-pagi itu sempatkan baca Quran. Di selang-selang zuhur atau selang waktu nanti baca Quran. Amalan itu luar biasa Bapak. Al-Quran jangankan masuk ke dalam hati manusia. Al-Quran saja ditulis di atas kertas bisa membuat kertas itu menjadi mulia. Satu kertas Pak ditulis Al-Qurannya kosong dari Quran. Bisa Quran itu memuliakan kertas tadi yang tidak mulia. Tak bisa ada orang menginjak kertas kalau lagi tulis ayat Al-Quran di dalam. Padahal kote tadi tak berguna. Kalau sempatnya tidak ada ditulis, acak-acak kok bakar. Tapi dengan adanya Al-Quran, dia mulia. Apalagi manusia. Maka kalau ingin mulia, masukkan Al-Quran. Baca Al-Quran itu apa itu? Hafal. Tak bisa. Pasti Allah muliakan orang yang dekat dengan Al-Quran. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sebagai pelengkap meraih keberkahan Lailatul Qadar, malam kemuliaan itu, apa kata dia ni? Taharru Lailatul Qadri fil witril asril awakhir min Ramadan. Raihlah Lailatul Qadar malam ganjil 10 terakhir di bulan Ramadan. 21, 23, 25, 27, 29. Apa Ustaz? Apa planningnya? Ternyata Nabi SAW
ya'takifu fil asril awakhir min Ramadan. Program planning yang hari ini belum banyak kita melakukannya, iktikaf 10 terakhir di bulan Ramadan. Buat program itu di masa ini, Bapak. Beda, dong komandan nak dari luar. Itu program Nabi itu, program Rasulullah itu Bapak Ibu. Iktikaf. Itu tidak kali nak ulang nak. Kalau koyo ya belum masuk, ini malam kadang mak. Itu koyo di siang le. Oh jangan itu. Suruh Nabi iktikaf 10 terakhir. Kenapa? Kisi-kisi Lailatul Qadar itu 10 terakhir. Ganjil. Tapi umat itu jangan salah saat dan salah paham. Sebab awak banyak puluh dan mengacak-acak. Oh, itu satu enggak ada, itu satu payah, dua enggak, ketiga. Ingat, Amba sampaikan Bapak Ibu, kata Imam Ibn Taymiyah, supaya umat Islam itu jangan jiwa, jangan gogai umat Lailatul Qadar, sampai-sampai beliau ada pendapat mengatakan Al-Quran itu turun di malam ke-24. Hadisnya dari Aisyah, dari Ahmad. Maka Imam Ibn Taymiyah berani berkomentar Lailatul Qadar kemungkinan bisa di malam genap. Ada apa? Ada tidak? Maksud bisa Lailatul Qadar di malam genap. Sebab ada argumen Al-Quran turun malam 24 supaya awak jangan video-video. Jangan video malam ganjil. Alam 23 baik 24 tak baik. 25 baik 26 tak baik. Lalu bagaimana Ustaz? Ternyata Bapak dan Ibu membuat awak supaya jangan main-main. Ulama mengatakan, ulama-ulama salafus saleh yang dulu mungkin mereka mendapatkan Lailatul Qadar, atau beliau Bapak dan Ibu, Lailatul Qadar itu sering di malam terakhir, malam 29. Aku tidak bisa awak santai-santai semalam itu semua. Memang harus kita kejar. Memang harus kita raih sampai malam terakhir. Makanya negara-negara Islam di sebagian yang lain itu salat tarawih sampai sahur. Macam di Yaman, di Sudan, kalau malam nuzul Quran salat tarawih 100. Tengok channel TV Sudan. Sampai salat tarawihnya pakai sahur. Jangan di Sudan Yaman deh. Aku menjumpai negari 10 malam terakhir salat tarawihnya mulai jam 10 sampai 5 sahur. Kalau lebih jauh, bayar pakai bayang ke sudah Pak. Kalau daerah pelosok-pelosok pelalawan kan banyak jumpa ya. Sudah mau nuzul Quran yang Pak pulang. Aku pulang lagi, aku pulang minta. Kami jam 10 ini aku minta. 10 terakhir itu kami jam 10 kan. Kami nak mencari Lailatul Qadar. Sampai biasa sampai sahur ini. Pelosok-pelosok kita. Itu tinggal di pelosok cuma baik, tapi gue pertunan. Dapat ada tempat dari uang aku. Artinya apa? Memang iktikaf itu harus kita planning kan. Iktikaf di bulan puasa itu planning Rasulullah. Bahkan dilanjutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Tapi awak sampai gini mana? Apa-apa? Ada enggak program iktikaf? Aku balik ke pangkal tadi persiapan. Harus ada planning. Beriktikaf nanti menyosal awak Bapak Ibu. Itu nampak kisahkan Ramadan dong. Nanti di pagi raya itu, Masya Allah, awak ingin merasakan nikmatnya ditinggalkan Ramadan. Siapa yang merasakan itu? Orang yang betul-betul melakukan planning, menjaga puasa, salat tarawih, baca Quran, memperbanyak infak, sampai iktikaf 10 terakhir. Mereka itulah ketika di pagi hari raya air mata tak sadar keluar, bukan karena hal yang lain Pak, tapi jiwa raga itu merasakan kita telah ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan. Terasa Ramadan itu apa? Kalau betul-betul kita melakukan apa yang diajarkan, yang dicontohkan oleh Nabi, tujuannya adalah bagaimana mendapatkan keberkahan di bulan suci Ramadan. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, terakhir kami sampaikan, jaga kesehatan.
Masuk Ramadan itu harus sehat Bapak Ibu. Tak bisa tak sehat, dia Pak. Uang puasa awak sakit, uang terawih awak pernah sakit, uang mengaji awak minum lebih. Iya tak? Uang iktikaf awak kok ditungguin uang sakit. Apa sebab sakit? Akunya siapkan kesehatan dan bakal datang dulu. Jangan menonton-nonton jamak deh. Apa dia mama ambo, ibu-ibu ambo yang paling pontong bulan puasa ibu-ibu. Amak yang paling berjasa dan paling dibutuhkan ibu-ibu. Jam 2 ibu-ibu dah mulai ke dapur. Aku jaga kesehatan tensi dan sampai kadang-kadang sakit besok. Ndak awak sahur somado de amat sakit. Kalau tidak sahur dong, apa anak kemungkinan kalau tidak masuk sekali sahur dia mungkin besok nak sahurnya dulu sehat amat deh. Cuba juga lagi dia anak air kaki gosok dah mulai anak kucek-kucek deh. Lagi sok datang lagi awak dan tak ditolong dan nak kau ni. Nah, ini apa palang pintunya kono? Oh, sanlo nang diumadu tabedo. Aku mak kesehatan tu dijaga waktu lah. Oh dapat, nyo kini lah mulai. Kami mak orang Jakarta tu mau siaran berjoget boleh. Dan mulai masuk TV kau boleh akademi itu nama membuat anak dapat kono. Jangan soto cuma nonton nampol yang berjoget ni. Pokok jam 10 tu paling nabi kalau lolok. Uang sehat tu uang yang teratur lolok. Bulan puasa sok dakwah tensi, kok kan tensi sudah yo biarlah. Nah, ini bagadang bulan puasa kan, tensi sudah yo, cialah. Tapi kalau bulan puasa naik tensi, banyak korban. Aku jaga kesehatan Bapak Ibu. Apa-apa, duduk-duduk ni kau dari dalam barang-barang ni. Main-main baju domino deh, yang soto-soto dulu. Awak dah tua-tua kau jadi program di baju hantu dulu. Nak baju domino kau di program lo Quran. Nanti mendadak Bapak Ibu. Ini bukan program dia. Kau dah catur jadi program dia. Itu orang tadi yang Ustaz malu. Dek mau nang apa ni juga kan tak. Kalau apa tu bes kesopi aja apa nanti kan banyak apa. Dan contoh main-main diri itu kalau banyak moga-moga tak bermanfaat, tak tutup hati untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Ibu itu sederhana yang Bapak Ibu ayah bunda. Buat nenek lo, kita kena buat. Tapi kalau buatnya tidak bermanfaat, pasti tidak bermanfaat tapi. Kalau tidak katanya ke kiri, kalau tidak kata ke bawah, kalau tidak ke depan ke belakang. Kalau kan minum, tak tidak kena bermanfaat le. Tidak kena cebur, hanya Pak tu senang haji, senang baju. Maka dua juga taubatnya tinggalkan yang tidak bermanfaat, pasti hidupku diisi dengan hal yang bermanfaat. Tak masalah judi, masalah kalur. Pokok jangan buat yang tidak bermanfaat. Mereka buka hati itu ke masalah loju, baca Quran loju, bersikir loju, salat sunat loju. Ya apa? Ngopo tidur dulu nak dia pokan apa? HP nak dia pokok orang-orang nak nengok apa je. Catur nak dia sesuatu nonton TV nak dia sesuatu. Maka Allah akan buka jalan yang mendatangkan manfaat. Itu jalan dalam kehidupan. Maka mama jangan nonton TV. Dan terbuka kaki untuk mengaji. Jangan begadang, lebih sehat badan besok insyaAllah. Ini penyakit banyak Bapak Ibu. Penyakit masakit yang laris manis ini apa? Rumah sakit otak di Bukit Tinggi. Itu rumah sakit laris manis ini. Yang dari Riau di Kampar sebanyak-banyak ini. Apa penyakit Ustaz? Penyumbatan, stroke, loma. Bila kono sedang lolok. Sedang duduk di kantor, sedang ajar di sekolah. Apa dah awak nak duduk-duduk kami seusah apa guru-guru di kantor dan menunggu badai. Itu penyakit awak itu soal penyumbatan, stroke, koma. Makanya kesehatan itu perlu kita pikirkan sebab ibadah itu mesti badan sehat. Nikmat kesehatan dilalaikan manusia, padahal sehat itu sangat berharga. Kalau dah sakit,
Jangan mencipiti sumayang kita yang membeli. Aku ini jago elok kesehatan, banyak bergerak, banyak minum air putih. Kalau bisa jangan berbuka dengan es. Jangan berbuka dengan es, Bapak dan Ibu. Saya disampaikan langsung mendongoi Allah anggota monong rasional pendapat Bapak Ibu. Seorang terapi menyampaikan kepada kami dari Cina, beliau dari Cina. Apa kata beliau? Ustaz kalau nak sehat kuncinya ada cie. Kuncinya ada cie. Jangan pernah minum es. Itu aja pesan Bapak Ibu. Cie itu kuncinya, jangan minum es. Rupanya kunci penyakit itu es, Bapak Ibu. Apa penyakit Bapak Ibu tentu? Pasti es ada yang keroknya. Gula karena sering makan dengan es. Bukan karena minum air mani. Minum kayu angin. Air mani tak memicu gula. Kolesterol karena minum es. Goreng, minyak-minyak, lemak, bulu es. Kolesterol. Purin, kacang-kacang, daging karena es. Beku menjadi purin. Lambung karena suka merokok, minum es. Paru-paru karena suka minum es malam-malam. Pupuk es selalu. Batuk, gula jodoh es. Itulah positif. Makanya anak-anak awak jangan sampai nyoba buku dengan es. Jangan sampai kalau tak tertahan no sudah terawih baik. Gasak lah. Tidak ini konon deh. Weh, mak. Masuk akal dah makan awak sakete minum es sagole-golang bisa powi-powi. Makan wak banyak tambah 3 minum ayu ange, ayu teh ange, ayu putih ange bisa powi ingat bawa saja. Itu tondo es itu bermasalah. Aku berbagi dong aku jangan susah tuh. Sehat badan. Kalau nak merepek kan kau nak musuh tengok. Bawik badan musuh. Dah. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, itulah yang dapat kami sampaikan. Apa yang Bapak Ibu harapkan tadi, pesan Ustaz Cito SD ke sini. Biarlah. Tapi amalkan gaji sebab itu bermanfaat Bapak dan Ibu. Apa yang kami sampaikan mulai dari target Ramadan yang akan dibawa apa, yang akan ditunggu itu apa, ternyata dia membawa berkah. Kalau ingin berkah perubahan hidup ada setelah Ramadan, jangan sia-siakan keberkahan yang akan datang. Kau jauh, tangkuk, penangkuknya puasa, penangkuknya surat tarawih, penangkapnya baca Quran, berbanyak sedekah, berbanyak iktikaf, hadir iktikaf. Insyaallah Allah akan berikan keberkahan, dan keberkahan itulah yang akan kita pakai sekiranya hidup kita lagi setelah ini. Allah akan berikan keberkahan itu. Bahkan nilai keberkahan itu adalah khairum min alfi syahr. Mudah-mudahan Allah semangatkan kita Bapak Ibu. Allah mudahkan kita, Allah berkati kita di bulan Sya'ban terakhir lah. Akhir-akhir Sya'ban, muasaki badan sehat, semangat ibadah Allah bangkitkan. Ingat, meninggal awak ya sudah yuko pada jumpa dengan Ramadan, catat dalam hati, berarti anggap ini Ramadan terakhir. Masuk kata dia kok nyambang ini kok Ramadan kok jangan iko Ramadan terakhir deh. Mau itu buik elok menjadi Ramadan yang luar biasa. Jika buat tadi itu apa? Lei masuk buik, lei sesuai buik. Ini masalah merondak itu masuk merondak hati. Kalau kami membaca, kamu punya merondak, jelas. Nggak tahu orang merondaknya kan gitu. Bisa dia mana macam malam gosok, masalah nulik. Wah, giwang diambos. Tapi kalau beliau mau sepakat dengan ambo, selesai mengkadai sebelum puasa. Titik. Tolong ambo melakukan itu. Sesuatu yang mau sampaikan ke keluarga, rumah berhasil copet, kain-kain cuci-cuci segala macam sampai kobun-kobun ada berhasil copet. Apapun berhasil tolong.
Aduh, bulan puasa ibadah, lolo. Habis itu. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Amin, amin, ya Rabbal. Terima kasih. Mari kita berdoa kepada Allah. Segala harapan, segala keinginan, Allah tahu keinginan awak secara umum. Kita ingin umur, Allah berikan berjumpa kita dengan Ramadan. Kemudian kita ingin diberikan badan sehat, kemurahan rezeki, kemudian semangat ibadah. Semangat ini perlu Bapak Ibu, kesadaran kita memikirkan bekal persiapan yang akan kita bawa mati nanti menghadap Allah. Dan mudah-mudahan kita berharap semoga kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan bahagia, husnul khatimah. Amin ya rabbal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.